Bagaimana hukumnya berhubungan intim di malam hari raya, layaknya suami istri itu. Nah, ini memang mulai dari dulu, mulai dari nenek moyang kita, bahkan saya sendiri itu sering mendengar bahwa mun telasen tak oleh apolong tedung, artinya tidak boleh melakukan jima suami istri. Kenapa? Karena intinya coba lah, tak oleh lah, intinya seperti itu. Jadi kita sekarang ingin meluruskan pemahaman-pemahaman itu, takutnya sampai ada yang menyangka bahwa haram, tidak bolehnya. Orang dulu itu cerdas. Yang maksud coba atau tak oleh itu bukan menunjukkan haram. Ada kalanya menunjukkan makruh, ada kalanya juga sampai kepada ranah haram. Tapi dalam masalah ini, kasus hari raya tidak boleh, di malam hari raya itu tidak boleh melakukan hubungan intim suami istri, itu ranahnya tidak sampai ke ranah haram. Haramnya melakukan hubungan istri itu kan kurang lebihnya cuman ada 3 perkara. Yang pertama, dalam keadaan istrinya itu haid atau nifas. Yang kedua, dalam keadaan istrinya itu ihram. Seperti itu. Kalau dalam keadaan normal ya tidak masalah. Hari-hari apa saja tidak masalah. Cuman memang untuk hari-hari seperti riwayat yang disebutkan oleh di dalam kitab Ihya itu, kalau tidak salah saya bacakan sedikit ya. Intinya yang tidak diperbolehkan istri itu dijima pada 3 tempat, kurang lebihnya seperti itu. Salah satunya ya ketika istrinya haid atau nifas, atau ketika istrinya itu dalam keadaan berpuasa di bulan Ramadan yang tidak boleh dipaksa. Kemudian ketika dalam keadaan ihram haji itu tidak boleh, haram hukumnya. Beni kuncuman coba itu cek coba Madura seperti itu. Kemudian disebutkan memang di sini kami mengambil dari kitab Ihya. Di dalam kitab Ihya yaitu juga disebutkan dalam kitab Qurratul Uyun atau Fathul Izar, rata-rata ibaratnya berbunyi seperti ini. Wa yukrahu lahu al-jima'u fi 3 layali. Dimakruhkan bagi seseorang itu melakukan jima, hubungan intim suami istri, fi 3 layali, pada 3 malam. Kapan? Ini dimakruhkan ya. Yang pertama, minasyahril awal, pada bulan tanggal pertama. Artinya mungkin ini hanya makruh saja, yaitu pada tanggal ya ini nanti. Kalau hari raya kan sudah dikecualikan. Hanya misalnya pada tanggal 1 itu dimakruhkan. Kemudian juga fi syahril awal wal akhir, dan pada akhir bulan itu juga dimakruhkan. Kemudian wan nisfi, dan pada pertengahan bulan, awal, pertengahan, akhir itu dimakruhkan melakukan jima atau berhubungan suami istri. Ini disebutkan dalam kitab Ittihafus Sadat Al-Muttaqin, syarah kitab Ihya Ulumuddin, halamannya juz 6 halaman 175. Kemudian kalau di dalam menurut Imam Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, beliau juz 3 halaman 187, beliau menyebutkan kila yahsunu tarkuhu lailatal awwal syahr. Beliau mengatakan lebih baik itu tarkuhu, meninggalkan jima pada malam awal daripada 1 bulan itu. Artinya ya tadi tanggal 1 awal bulan, wawasatihi, dan pertengahan bulan, kemudian wa akhirihi, juga di akhir bulan. Lima kila inna syaitan yadurhu fihinna wa yuraddu bi anna dzalika lam yathbut fihi syai'un wa bi fardihi adz-dzikrul warid yamna'u. Jadi intinya itu karena di situ katanya nanti
setan itu hadir, sehingga menurut riwayat yang lain Al-Fakir membaca itu anaknya itu biasanya mengalami kekurangan. Bisa jadi mungkin tangannya, biasanya kan jari-jari ini 5, bisa jadi 4. Kenapa? Karena di situ ada campur baur setan lah ya. Kita hanya bisa meyakini, tidak bisa menyaksikan langsung karena keterbatasan basar kita. Nah, itu ya Allah a'lam. Intinya berhubungan pada malam hari raya itu hukumnya makruh menurut kesepakatan ulama yang kita ikuti. Dan juga kemarin ada Bahthul Masail Nahdlatul Ulama juga, tidak tahu di mana itu, lupa. Itu juga seperti itu. Artinya sepakatlah kebanyakan ulama menyatakan makruh hukumnya. Bukan menandakan tidak boleh, boleh-boleh saja. Hanya tiga hal tadi itu yang tidak diperbolehkan, yaitu pada ketika haid atau nifas, pada ketika puasa Ramadan, dan ketika ihram haji atau umrah. Kemudian ya ihram haji itu maksudnya. Kemudian untuk sampai ke ranah haram itu enggak, hanya sebatas makruh saja. Tapi yuhsanu, kata tadi di dalam Imam Ibnu Hajar dalam Tuhfatul Muhtajnya itu mengatakan yuhsanu at-tarku, lebih baik ditinggalkan. Ya, yuhsanu tarkuhu, artinya lebih baik tidak berjima. Kenapa? Karena pada malam itu, lebih-lebih pada malam hari raya itu, kita isi dengan ibadah-ibadah yang lain, lebih-lebih dengan membanyak istighfar, takbir, tahmid, tahlil kepada Allah. Nanti kalau subuhnya, khusus subuhnya itu kami mendapatkan jasa dari guru-guru kita juga, ya di kitab-kitab juga banyak. Nah, setelah selesai sholat subuh itu, sebelum beranjak daripada duduknya, atau walaupun beranjak tidak apa-apa, sepenting tenggang waktunya tidak terlalu lama, itu membaca istighfar 100 kali. Bagaimana istighfarnya terserah. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya sama, astaghfirullahaladzim la ilaha illal qayyum wa atubu ilaih sama, atau astaghfirullahaladzim, cuman itu aja juga tidak apa-apa, atau astaghfirullah saja, nah tidak apa-apa. Intinya insyaallah sudah hasolah al-fadilah, insyaallah sudah hasil fadilahnya. Nah, itu saja dari kami, semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.